Halo semuanya, Mas Bibia di sini. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah filem komedi 2018 berjudul Overboard. Awas spoiler. Seorang janda bernama Kate Sullivan adalah seorang ibu dari 3 anak perempuan yang sedang belajar demi lulus tes perawat. Untuk kebutuhan keluarganya, ia bekerja di 2 pekerjaan sekaligus, yaitu membersihkan karpet dan pengirim pizza di restoran milik temannya bernama Teresa. Karena itu, dia tidak punya waktu luang untuk dirinya sendiri dan harus menjemput putrinya dari sekolah sambil mengantarkan pizza, lalu menitipkan mereka ke rumah ibunya bernama Grace. 3 putri Kate bernama Emily, Olivia, dan Molly. Tapi segalanya menjadi lebih rumit ketika Grace mengatakan bahwa dia tidak bisa mengasuh anak-anak lagi karena mendapat peran dalam drama lokal. Jadi Kate mulai mengasuh anaknya sambil bekerja. Pada saat malam tiba, setelah Kate menidurkan anak-anak, dia lalu langsung pergi belajar. Tapi dia sangat lelah sehingga hampir tidak bisa belajar sama sekali. Sementara itu, seorang pria bernama Leonardo Montenegro menjalani kehidupan mewah berkat uang ayahnya. Dia saat ini bepergian dengan kapal pesiar dengan kepala pelayannya bernama Colin dan sekelompok wanita cantik. Sampai-sampai ia mengabaikan panggilan dari keluarganya. Ayahnya bernama Papi Montenegro sedang sakit dan dia berpikir bahwa tidak akan punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jadi, Papi ingin Leonardo kembali ke Meksiko sehingga dia bisa menyerahkan perusahaan kepada putranya itu. Ini membuat saudara perempuan Leonardo, Magdalena, dan Sofia sangat frustasi karena Leonardo adalah orang tidak berguna yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Berbeda dengan Magdalena yang bekerja di perusahaan dan Sofia yang mengelola divisi amal. Jadi salah satu dari mereka lah yang seharusnya memimpin perusahaan. Bosan mendengar putrinya bertengkar karena hal ini, Papi Montenegro mengirim Magdalena ke Amerika untuk membawa Leonardo kembali. Sementara itu, pekerjaan pembersihan karpet Kate berikutnya berakhir di kapal persiar Leonardo. Ketika memasuki suatu kamar, Kate menemukan Leonardo dan secara tidak sengaja melihat pantatnya yang memiliki tato kartun tikus. Leonardo pada awalnya bersikap baik pada Kate, tetapi dia dengan cepat mulai membuat komentar kasar tentang penampilannya. Kate juga mendengar Leonardo berbicara dengan Colin, menyuruhnya memecat koki karena makanannya membosankan. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa peduli saat Colin mengatakan istri si koki sedang hamil tua. Saat Kate mulai bekerja membersihkan, Leonardo pergi dengan 2 gadis yang sangat seksi untuk bersenang-senang. Tapi kesenangannya terganggu ketika Magdalena datang untuk memberinya kabar tentang ayah mereka. Leonardo sekali lagi tidak menunjukkan simpati pada orang lain, bahkan pada ayahnya sendiri. Dia memberitahu Magdalena bahwa mereka akan kembali dengan kapal pesiar daripada pesawat, yang berarti Papi bisa mati sebelum mereka tiba. Leonardo juga berkata akan menjadi pemilik perusahaan, tetapi Magdalena lah orang yang akan mengelolanya. Ini membuat Magdalena menjadi sangat marah padanya. Beberapa saat kemudian ketika Kate akan mulai membersihkan ruangan lain, Leonardo menyuruhnya untuk membawakan buah, tapi Kate menolak karena itu bukan bagian dari pekerjaannya. Ini membuat Leonardo tidak senang, yang memutuskan untuk langsung memecat Kate dan menolak untuk membayarnya untuk pekerjaan yang sudah sebagian dia kerjakan. Karena hal ini, Kate mulai menghina Leonardo, menyebutnya egois dan hanya sampah jika tanpa uang ayahnya. Argumen mereka ini memakan waktu begitu lama, bahkan kapal persiar mulai berlayar dengan Kate masih di dalamnya. Menyadari kapal telah berangkat, Kate mencoba untuk memberitahu kapten dirinya masih di kapal dan ingin turun. Tetapi si kapten tidak dapat mendengarnya karena suara musik yang ia putar sangatlah keras. Lalu, Leonardo menyuruh Kate melompat, tetapi Kate tidak mau melakukannya karena ingin dibayar terlebih dahulu atas setengah pekerjaannya. Karena Leonardo tidak ingin Kate mengganggu selama sisa perjalanan, Leonardo menyingkirkannya dengan mendorong Kate ke laut dan dia juga melemparkan peralatan pembersih karpetnya. Karena hal ini, perusahaan pembersih karpet memecat Kate dan ditambah dia berhutang $3.000 kepada perusahaan untuk mesin pembersih yang rusak. Tapi Kate hanya memiliki $42 yang tersisa di rekeningnya dan tidak tahu bagaimana dia akan bertahan hidup untuk selanjutnya. Bahkan Teresa tidak dapat menolong karena suaminya Bobby menghabiskan tabungan mereka untuk membeli kapal. Saat malam tiba, Leonardo mencoba untuk tidur dengan seorang wanita di kamar kapal persiarnya, tetapi dia tidak menemukan karet pengaman yang tersisa di lacinya.
Dia menelpon Colin, tapi Colin tidak mengangkat teleponnya karena dia sedang beristirahat makan malam. Karena itu, Leonardo pergi ke dek kapal untuk menemukan paket yang dia sembunyikan di sofa. Tiba-tiba, terjadi sedikit kesalahan mesin kapal yang membuat kapal terguncang dan menyebabkan Leonardo tergelincir jatuh. Dia memegang rel pembatas dan mencoba meminta bantuan, tetapi kapten masih memutar musik terlalu keras, sedangkan Magdalena sedang menelpon dan Colin sedang menonton TV dengan kru lainnya. Jadinya tidak ada yang bisa mendengarnya. Leonardo jatuh ke laut dan bangun keesokan paginya di pantai dengan amnesia dan tidak ingat identitasnya. Seorang petugas polisi menemukannya berkeliaran di sekitar kota dan membawanya ke rumah sakit, di mana Leonardo menunjukkan bahwa meskipun dia mungkin tidak ingat siapa dirinya, tapi sikap sombong arogannya masih ada dan bersikap manja terhadap perawat. Tak beberapa jam kemudian, Magdalena menemukan Leonardo di rumah sakit. Dia melihat kondisi amnesia Leonardo dan melihat ini sebagai peluang untuk mewarisi perusahaan. Jadi Magdalena langsung memberitahu dokter bahwa pria ini bukan saudaranya. Lalu Magdalena memilih guci dari rumah duka dan mengisinya dengan abu dari panggangan di sebuah perkemahan. Magdalena kembali ke rumah dan memberitahu keluarga bahwa Leonardo telah meninggal. Ini menyebabkan Papi Montenegro memutuskan untuk memberinya kendali atas perusahaan. Sementara itu, keadaan terus memburuk bagi Kate. Sekarang dia menerima pemberitahuan untuk mengosongkan rumah karena belum membayar sewa. Ketika dia pergi ke tempat pizza Teresa untuk bekerja, mereka melihat di berita bahwa Leonardo berada di rumah sakit karena amnesia, dan Teresa mendapat ide agar Kate bisa balas dendam kepada Leonardo. Teresa meminta salah satu karyawannya untuk membantu membuat dokumen palsu, dan beberapa hari kemudian kedua wanita itu mengunjungi rumah sakit dan menunjukkan dokumen yang mengatakan Kate adalah istri Leonardo. Perawat memberikan Kate sebuah barang yang mereka temukan saat Leonardo dirawat, tapi itu hanya kantung kertas dengan karet pengaman yang didapat Leonardo pada malam itu. Ini membuat Kate takut dan mencoba pergi dengan mobilnya. Tetapi, Teresa meyakinkan Kate untuk melakukan ini agar bisa membuat Leonardo bekerja sehingga Kate memiliki waktu untuk belajar setidaknya selama sebulan sampai dia lulus tes perawat. Teresa juga mengingatkannya bahwa ini demi anak-anak. Kate menerimanya dengan alasan itu dan meninggalkan kantung kertas tadi di laci mobil. Dia lalu menemui Leonardo, menunjukkan padanya sertifikat pernikahan palsu dan foto yang telah diedit, tapi Leonardo tidak percaya kalau dirinya sudah menikah. Jadi, untuk meyakinkannya, Kate mengatakan bahwa dia tahu tentang tato karton tikus di pantatnya. Memeriksa di pantatnya memang ada tato, Leonardo kaget dan menerima Kate adalah istrinya. Dokter membiarkan Kate membawa Leonardo pulang bersamanya, dan anak-anak Kate sudah disuruh untuk berbohong. Jadi saat mereka sampai di rumah, Olivia dan Molly berlari ke arah Leonardo dan memeluknya sambil memanggilnya ayah. Sementara itu anak tertua yaitu Emily tak menghiraukan mereka dan hanya berdiri dari kejauhan. Kate beralasan kalau Emily bersikap agak dingin karena dia sudah remaja, tapi sebenarnya karena Emily tidak menyetujui rencana ini. Leonardo berpikir itu aneh, tidak satupun dari anak-anak terlihat mirip dengannya. Tapi Kate segera mengatakan kepadanya bahwa dia mandul dan mereka menggunakan donor. Kebohongan terus menumpuk dari sana. Mereka memberitahu Leonardo bahwa dia adalah tulang punggung keluarga dan dia telah dipecat sebelum kecelakaan itu. Tetapi untung saja Bobby baru-baru ini telah membantu mereka dan memberi Leonardo pekerjaan di perusahaan konstruksinya. Kate juga berkata kepadanya bahwa dia dulunya adalah seorang pecandu alkohol yang sekarang berhenti sehingga dia tidak bisa minum lagi. Ditambah mereka juga memiliki kesepakatan. Saat Kate belajar untuk ujiannya, Leonardo lah yang melakukan semua pekerjaan rumah dari membersihkan sampai memasak. Tapi Leonardo masih terus tidak percaya pada apapun. Jadi Kate menyentuh hidungnya seperti yang Leonardo lakukan pada wanita di kapal. Leonardo izin ke kamar mandi dan dia melarikan diri melalui jendela hanya untuk dilihat oleh Kate dan anak-anak. Jadi dia tidak punya pilihan lain dan kembali ke dalam. Ketika waktu makan malam tiba, Leonardo memasak pasta dan membuat kekacauan di dapur. Tapi setidaknya pastanya bisa dimakan meski dia tidak suka rasa saus kalingan. Saat Kate menidurkan Olivia dan Molly, Emily berkata bahwa Leonardo bisa melakukan tugasnya mengasuh Olivia dan Molly, sehingga dia akhirnya bisa bergaul dengan remaja lain di kolam renang. Hal ini karena Emily merasa tidak adil bahwa Leonardo hanya melakukan tugas Kate. Tapi, Kate menolak ide itu karena dia merasa tidak aman meninggalkan Olivia dan Molly sendirian dengan Leonardo. Setelah itu, Leonardo mencoba untuk tidur dengan Kate walaupun dia masih tidak mengingat kapan mereka menikah.
Kate tidak ingin tidur dengannya, jadi dia membuat kebohongan lain dan mengatakan kepada Leonardo ada sebuah ide untuk membuatnya benar-benar berhenti jadi pemabuk, yaitu tidak ada bermesraan sampai 30 hari tanpa minuman. Leonardo akhirnya tidur di gudang taman dengan botol sebagai kamar mandinya. Keesokan paginya, Bobby menjemput Leonardo dan membawanya ke pekerjaan konstruksi pertamanya. Karyawan lain ramah tetapi juga mengejeknya karena tangan Leonardo lembut seperti tangan wanita yang menunjukkan bahwa dia belum pernah bekerja keras sebelumnya. Leonardo meminta pekerjaan mudah atau tugas-tugas terkait administrasi tetapi tidak berhasil. Bobby menyuruhnya menggali tanah dan dia diolok-olok ketika kesulitan memindahkan gerobak dorong dan tidak sengaja jatuh di atas tumpukan tanah. Dia juga mendapat pengalaman bagaimana pemilik rumah yang kaya bersikap kasar kepada mereka, hanya karena pada saat ini mereka bekerja untuknya. Pada saat dia sampai di rumah, Leonardo sangat kelelahan, tetapi Kate masih memberinya daftar tugas yang harus dilakukannya. Leonardo pergi ke toko minimarket untuk membeli bahan makanan. Di sana, salah satu mantan karyawan kapal pasir Leonardo melihatnya, merasa tidak asing dengan wajahnya. Setelah melihat majalah memasak dengan beberapa tip tentang pasta, Leonardo memilih beberapa bahan yang tidak ada dalam daftar tadi. Saat makan malam, ia mengejutkan keluarganya dengan saus yang jauh lebih enak daripada saus kalengan yang biasa mereka makan. Anak-anak memuji masakannya, tapi Kate mencoba menenangkan mereka karena rencana ini seharusnya membuat Leonardo merasa tidak enak sebagai balas dendam. Keseharian mereka berlanjut. Saat Kate belajar dan tidur lebih banyak dalam seminggu daripada yang dilakukannya selama berbulan-bulan lalu, Leonardo terus mencoba membiasakan diri dengan peralatan kerjanya, dan setiap kegagalan mendapat lebih banyak sejekan dari rekan kerjanya. Saat makan siang, dia mencoba menjelaskan pada teman kerjanya bagaimana dia merasa ada sesuatu yang salah, bahwa dia merasa tidak menjalani kehidupan yang benar. Bahkan dia tidak dapat mengenali istrinya, dan faktanya bahwa dia hanyalah ATM bagi istrinya. Mereka menjawab bahwa seperti itulah kehidupan pernikahan setelah bertahun-tahun. Dia seharusnya bersyukur memiliki pekerjaan dan keluarga yang menyambutnya di rumah setelah bekerja. Mereka juga berkata dia harus bertindak seperti laki-laki. Ini memberi Leonardo banyak hal untuk dipikirkan. Ketika Leonardo kembali ke rumah di malam hari, dia membawakan Kate yogurt beku karena itulah yang Kate katakan padanya, bahwa mereka biasa memakan itu saat berkencan. Leonardo juga berjanji akan berusaha lebih keras mulai dari sekarang. Sementara itu di Meksiko, Sofia merindukan saudaranya karena Leonardo selalu menjadi satu-satunya yang percaya padanya. Sofia juga sulit untuk menerima kematian Leonardo ketika kematiannya begitu misterius karena Magdalena menolak untuk menceritakan apapun. Saat Sofia menemukan nomor telepon rumah duka di bagian bawah guci, dia menelpon untuk meminta sertifikat kematian Leonardo. Tapi tentu saja sertifikat itu tidak ada. Merasa ini sangat aneh, Sofia mulai membuat berbagai panggilan termasuk polisi. Tetapi tidak ada yang tahu tentang kematian Leonardo. Sofia juga menelpon Colin, yang menegaskan tidak ada yang pernah menemukan tubuh Leonardo. Sementara itu, tidak disangka Papi tiba-tiba merasa lebih baik dan tidak jadi mati. Melihat ini, Magdalena berpura-pura bahagia dengan sembuhnya ayah mereka. Di tempat lain, pada hari gajian, Leonardo dengan bangga menerima cek pertamanya dan pulang lebih awal. Dia menemukan Molly di halaman depan mengalami masalah dengan sepedanya dan berjanji untuk mengajarinya cara mengendarai sepeda tanpa roda bantu setelah menyimpan bahan makanan. Emily memanfaatkan ini meninggalkan Leonardo merawat kedua adiknya dan meminta izin pergi ke kolam renang. Leonardo tidak keberatan dan memberi Emily izin. Namun, ketika Kate kembali dari pekerjaan, dia melihat Emily di kolam renang dan menyeretnya keluar. Di perjalanan ke rumah, dia memarahinya karena melanggar aturan dan berencana akan menghukumnya. Sampai di rumah, Kate melihat Leonardo yang telah sangat akrab dan menonton sepak bola dengan Molly dan Olivia. Dan Leonardo mencoba membuatnya mengerti bahwa Emily hanyalah seorang remaja dan mereka perlu memahami perasaannya. Karena marah, Kate keceplosan dan menyebut gadis-gadis itu anaknya. Dan Leonardo menganggap hal ini sebagai penghinaan terhadap kemandulannya. Dengan marah, dia mengingatkan Kate bahwa dirinya telah menghabiskan sepanjang hari bekerja untuk mencari nafkah demi keluarga. Setelah itu, Leonardo meninggalkan rumah. Hampir minum karena perkelahian tadi, Leonardo tiba di sebuah pertemuan anonim mantan pemabuk dan curhat dengan orang-orang di sana. Saat malam tiba, Kate memeriksa lemari es dan melihat semua makanan dan cemilan yang dibuat Leonardo untuk anak-anak. Hal ini membuatnya lebih menghargai Leonardo.
Ketika dia pulang, mereka berdua saling meminta maaf dan besoknya Kate mencabut hukuman Emily. Untuk menghilangkan beban stres dari Kate, Leonardo menggantikannya melakukan pekerjaan di tempat pizza Teresa. Dia juga berjanji untuk menghibur anak-anak pada hari Minggu sehingga istrinya memiliki banyak waktu untuk belajar. Kate sangat berterima kasih untuk ini. Dan ketika Leonardo secara tidak sengaja melukai tangannya sendiri di dapur, Kate menerapkan pengetahuan perawatnya untuk merawat lukanya. Leonardo memuji keramah tamahan Kate dalam merawat. Akhirnya merasa kasihan padanya, Kate membiarkan Leonardo tidur di sofa. Leonardo mulai melakukan dua pekerjaan, mengirim pizza dan pekerjaan konstruksi. Di mana pada pekerjaan konstruksi dia harus memindahkan kantong semen yang sangat berat yang dibuat oleh perusahaan ayahnya sendiri, yang dia tidak ingat. Pada hari Minggu, Leonardo mengantarkan Emily ke kolam renang. Tapi karena melihatnya berbicara pada seorang anak laki-laki, dia jadi terlalu protektif dan menyeretnya keluar. Emily tidak bisa menahan tangis, merasa tidak ada seorang pun di kota ini yang memperhatikannya. Tidak seperti lingkungan terakhir mereka tinggal di mana dia sangat populer. Leonardo menghibur dan memberinya semangat dengan kata-katanya, mendapatkan kepercayaan Emily. Lalu setelah Emily berjanji tidak akan melakukan hal bodoh, Leonardo membiarkannya kembali ke kolam. Setelah itu, Leonardo membawa Olivia ke pertandingan sepak bolanya, di mana dia dengan bangga menyemangati Olivia selama pertandingan. Setelah semua orang selesai dengan aktivitasnya masing-masing, Leonardo mengajak mereka semua bersepeda dan kemudian membeli yogurt beku untuk Kate dan anak-anak. Ketika Molly bertanya apakah suatu hari nanti dia akan pergi seperti yang sering dilakukan ayah lainnya, dia berjanji tidak akan pergi. Keesokan harinya, Kate mengikuti ujiannya dan merasa cukup percaya diri untuk lulus. Tapi ini juga berarti sudah waktunya untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Leonardo. Namun, ketika Kate pulang, dia menemukan Leonardo membuat makan malam untuk anak-anak dan mereka suka masakannya. Melihat kedekatan mereka bersama dan momen bahagia seperti itu, membuat Kate mengurungkan niatnya untuk memberitahu Leonardo. Sebaliknya, dia membuat kebohongan lain dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Jadi mereka pergi untuk merayakannya di sebuah klub. Setelah berdansa berjam-jam di klub, mereka berjalan-jalan di dermaga, di mana Leonardo bercerita romantis di balik alasan mengapa kapal terkadang membunyikan klakson 3 kali. Ini meyakinkan Kate untuk akhirnya menciumnya, dan malam itu mereka tidur bersama. Beberapa hari kemudian Leonardo menyelesaikan pekerjaan konstruksi pertamanya. Dia bersama teman kerjanya sangat puas. Saat di rumah, ia memutuskan untuk berbelanja makanan ringan sementara Kate menunggu hasil tesnya. Tapi ketika Leonardo masuk ke dalam mobil, dia menemukan kantong kertas dengan karet pengaman yang ditinggalkan Kate di laci mobil sejak di rumah sakit. Karena dia seharusnya mandul, dia berpikir Kate berselingkuh. Dengan marah, Leonardo meminta penjelasan. Dan pada momen ini, Kate mengatakan yang sebenarnya. Tapi Leonardo tidak mengerti yang dia katakan dan berpikir ini hanya untuk mengabaikannya. Kate kemudian mencoba membuat anak-anak mengatakan yang sebenarnya juga. Tetapi mereka tetap berbohong karena mereka menyukai Leonardo dan ingin dia tetap menjadi ayah mereka. Masih kesal, Leonardo mengancam untuk pergi. Tetapi Teresa muncul mengatakan kepadanya bahwa karet pengaman itu miliknya. Dan Kate membantunya menjaga rahasia bahwa dirinya penyandu kemesraan dan Bobby belum tahu hal ini. Dan kejadian ini dengan cepat dilupakan ketika anak-anak melihat email di komputer Kate mengatakan dia lulus ujian dan dia sekarang adalah seorang perawat. Seluruh keluarga memutuskan untuk merayakannya dengan piknik bersama teman-teman. Saat Leonardo, Kate, dan anak-anak bermain di pantai, secara kebetulan karyawan kapal persiarnya melihat Leonardo dan ingat siapa dia. Jadi orang itu memfotonya dan mengirim foto itu ke kapten kapal. Dan si kapten menunjukkannya kepada Papi Montenegro dan kedua putrinya tepat saat mereka sedang mengadakan pemakaman. Kembali di piknik, Leonardo memutuskan karena dia tidak dapat mengingat pernikahan mereka, dia meminta Kate untuk menikah lagi dengannya untuk memperbarui sumpah mereka, dan Kate menerimanya. Mereka sekeluarga menghabiskan malam bersama di tenda di tepi pantai. Keesokan harinya, ayah dan saudara perempuan Leonardo muncul di rumah Kate. Kehadiran mereka membuat ingatan Leonardo kembali dan dia benar-benar kesal saat menyadari Kate telah membohonginya selama ini. Kate meminta maaf padanya, tapi Leonardo memutuskan pergi dengan keluarga aslinya di mobil limusin mewah mereka. Ini menyebabkan anak-anak menangis dan mengejarnya. Molly naik sepeda dan mencoba mengikutinya, tapi mobil terlalu cepat untuk diikuti dan ia tertinggal.
Keluarga Montenegro makan siang bersama di kapal pesiar, di mana Papi Montenegro mengumumkan bahwa perusahaan akan diserahkan kepada Leonardo dan bukan Magdalena. Leonardo mencoba memberitahu Magdalena bahwa dia akan membutuhkan bantuannya karena dirinya baru dalam hal ini. Leonardo juga menyebutkan perubahan yang ingin dia lakukan untuk mendukung pekerja konstruksi, seperti kantong semen kecil yang tidak akan menyakiti punggung mereka. Magdalena menganggap ini gila, tetapi Papi Montenegro tetap menginginkan putranya menjadi pewaris dan bukan putrinya. Beberapa saat setelah makan malam, Leonardo pergi untuk mengambil minuman sendiri, dan ini pertama kalinya dia berada di dapur kapal pesiar. Leonardo ingat bagaimana dia memeci bajingan kaya seperti dirinya saat bekerja di konstruksi, dan sekarang merasa seperti dia tidak tahu di mana dia seharusnya berada. Jadi Colin mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki pengalaman unik melihat kehidupan dari kedua perspektif, ketika kebanyakan orang hanya tahu satu perspektif kehidupan. Ini memberinya banyak hal untuk dipikirkan. Sementara itu, Kate dan anak-anak pergi untuk melihat drama Grace, dan Kate melihat ibunya mengejar mimpinya untuk tidak menyesal di usia tuanya. Ini membuatnya sadar untuk mengejar Leonardo, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meminjam perahu Bobby. Di kapal pesiar, Papi Montenegro marah ketika dia menyadari Leonardo membuat kapal mereka kembali karena dia ingin bersatu kembali dengan Kate. Magdalena mendukung tindakan Leonardo, tetapi Sofia menanyakan tentang rencananya untuk mendapatkan perusahaan, mengungkapkan bahwa dia telah melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan bahwa Magdalena meninggalkan Leonardo di rumah sakit dengan sengaja. Saat keluarga itu mulai berdebat lagi, Leonardo mendengar sebuah kapal membunyikan klakson 3 kali dan menyadari itu pertanda dari Kate. Jadi dia bergegas ke geladak kapal dan melihat Kate datang untuknya, bersama putrinya, Bobby dan Teresa. Bukannya semakin dekat, kapal pesiar itu bergerak menjauh karena Papi Montenegro, di mana di saat Leonardo lengah, dia memutar kapal pesiar ke arah Meksiko. Tapi setelah menyatakan cintanya pada Kate, Leonardo melompat ke dalam air, diikuti oleh Kate melakukan hal yang sama setelah mengatakan kepadanya bahwa dia juga mencintainya. Keduanya mulai berenang ke arah satu sama lain. Di saat itu dia berhenti karena mendengar Papi Montenegro akan melepaskannya dari wasiatnya jika dia memilih Kate daripada keluarga. Tapi setelah perdebatan panjang antara ayah dan anak itu, Leonardo tetap memilih Kate daripada uang, dan pasangan itu akhirnya bersatu kembali di air dan saling berciuman. Beberapa hari kemudian, Colin muncul di rumah Kate untuk memberitahu Leonardo bahwa kapal pesiar itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya untuknya. Jadi jika dia menjualnya, dia akan menjadi jutawan lagi. Leonardo dan Kate memutuskan untuk menikah di kapal pesiar itu sebelum menjualnya, dan kapten kapal bertindak sebagai pendeta. Di akhir film, Kate bekerja sebagai perawat. Sofia sekarang bertanggung jawab atas perusahaan keluarga, sementara Magdalena telah dikirim untuk melakukan pekerjaan amal. Grace mendapat peran yang lebih baik dalam drama baru, dan Papi Montenegro memutuskan untuk membeli kapal pesiar bukan karena dia memaafkan Leonardo, tetapi karena dia menyukai cucu barunya. Oke semuanya, itulah alur cerita singkat dari film berjudul Overboard. Sekian dari kami dan sampai jumpa.